live unmatched. Asian Calvinism, we made it out of that. But whether we're free will or predestined, clearly I've not learned my lesson even now. Hope he doesn't strike me down. Halo everyone, jadi di video kali ini aku bakal bahas salah satu topik yang penting juga di dunia keuangan dan bisnis, yaitu bagaimana cara menyajikan neraca. Sebelum kita menyajikan neraca, kita harus mengerti apa saja komponen yang harus kita sajikan dan apa itu neraca sendiri. Jadi neraca atau balance sheet adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu waktu tertentu. Neraca memberikan gambaran tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Komponen utama neraca ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang tadi saya sebutkan, aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, aset itu merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan. Aset dibagi menjadi 2 jenis nih, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu kas, piutang usaha, persediaan, dan beban dibayar di muka. Itu semesti sewa gedung dibayar di muka. Nah, lalu kita ke aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini adalah aset yang memiliki rasa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu properti, peralatan, investasi jangka panjang. Nah, itu dia. Kita udah sampai di terminal ruang tunggu deh ini. Gak lama-lama. Jadi mari kita duduk dulu sambil membaca materi. Tadi udah di aset, kemudian di liabilitas. Liabilitas atau kewajiban. Ini adalah utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Sama seperti aset, ini kewajiban ini dibagi menjadi 2. Kamera aku goyang-goyang. Nah, dibagi menjadi 2, yaitu kewajiban lancar atau liabilitas lancar dan tidak lancar. Liabilitas lancar ini adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya utang usaha, beban yang masih harus dibayar, dan utang pajak. Nah, itu dia, atau utang yang harus dilunasi sebelum 1 tahun itu tiba. Oke. Lalu kita masuk ke liabilitas tidak lancar. Liabilitas tidak lancar ini adalah utang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti utang bank jangka panjang, obligasi, itu pokoknya itu lebih dari 1 tahun. Yang oh my god. Nah, komponen terakhir adalah ekuitas atau modal. Jadi ekuitas ini merupakan hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban atau semua liabilitas. Ekuitas sering disebut juga sebagai modal pemilik ya. Komponen ekuitas meliputi modal di sektor atau investasi awal pemilik ya, laba ditahan atau keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Nah, itu dia. Untuk kita menyajikan neraca ini, kita harus menggunakan rumusnya, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Rumus ini dikenal sebagai persamaan akuntansi dasar untuk menunjukkan keseimbangan antara sumber daya atau aset dengan sumber pendanaannya, seperti atau kewajiban dan ekuitas. Kita menyajikan neraca ini, kita harus mengetahui fungsi dari neraca ini apa, fungsi dan tujuannya. Jadi fungsi dan tujuannya adalah 1,
memberikan gambaran posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Dan yang kedua, membuat manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan. Dan yang ketiga itu, ini menjadi dasar untuk analisis keuangan seperti rasio, likuiditas, atau dengan solvabilitas. Ini juga digunakan oleh investor maupun pemerintah untuk mengatur keuangan negara, orang yang berinvestasi. Nah, itu dia. Lalu bagaimana cara menyajikan neraca? Nah, ini pembahasan yang penting di video kali ini. Aku bakal jelasin beberapa cara untuk kalian menyajikan neraca ini. Yang ke satu, tentukan format neraca. Yang ke satu, tentukan format neraca. Ada dua format utama yang digunakan dalam penyajian neraca, yaitu bentuk kontrol atau account form, disajikan dalam dua kolom. Di kolom kiri untuk aset dan di kolom kanan itu untuk kewajiban yang ekuitas ya. Lalu yang kedua adalah bentuk laporan atau report form. Ini disajikan dalam satu kolom vertikal dengan urutan aset, kewajiban, lalu ekuitas. Dan yang ini kita harus mengidentifikasi komponen neraca dulu sebelum kita menyajikan neraca. Seperti yang tadi saya udah jelaskan komponen-komponennya, kalian harus memperhatikan transaksi-transaksi yang ada di perusahaan untuk kalian masukkan ke dalam laporan keuangan agar jika neraca itu ujung di bawahnya tuh harus balance, hasilnya harus balance. Kalau nggak balance berarti transaksi yang Anda masukkan mungkin ada kesalahan dalam mengatur, maupun mungkin kalian salah masukkan ya. Ada beberapa tips nih yang untuk kalian menyajikan itu gak terlalu bingung ya. Yang ke satu, gunakan perangkat lunak akuntansi untuk akurasi. Dan yang kedua, sesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku, misalnya PSAK di Indonesia atau IFRS secara global. Yang ketiga, tampilkan data yang relevan sesuai kebutuhan penggunaan laporan, biar di dalam laporan keuangan tidak ada kesalahan. Karena kalau laporan keuangan yang kita masukkan transaksinya salah, itu berarti jurnalnya pun akan salah, buku besarnya pun akan salah. Nah, itu beberapa tips dari aku. Jadi harus kalian perhatikan baik-baik buat masukkan transaksi-transaksi ke dalam laporan keuangan. Aduh, maaf ya, ini kamera aku kok jatuh-jatuh. Oke, itu aja pembahasan dari aku. Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian yang ingin juga belajar tentang laporan keuangan lainnya. Oke, see you next time guys. See you in the next video. See you next time, gimana?